Ketika kamu lelah dengan duniamu, maka istirahatlah dengan sholat. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni jika berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, jamaah pengajian ngaji asik Teras Dakwah Yogyakarta, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majelis yang tentu di dalam majelis ini kita berharap mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan di dalam majelis ini kita mengharapkan sepulangnya kita dari tempat ini, kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Ini pembukaannya untuk apa temanya? Terlatih patah hati. Patah hati. Atau angkat tangan dulu, siapa yang pernah patah hati ya? Di sini kamu. Siapa yang pernah patah hati coba? Pernah patah hati ya? Alhamdulillah. Itu perlu terus diasah ya biar semakin tajam. Nah, baik, kita awali dengan satu hadis yang hadis ini insya Allah akan menjadikan kita mengerti ternyata orang yang patah hati itu adalah orang yang salah menempatkan tujuannya. Wis itu tok, ndak usah kakean teori, ndak usah ruwet, ndak usah kepanjangan dalil ngeluh. Intinya orang yang patah hati, orang yang salah menempatkan diri di dalam tujuan hidupnya, pasti patah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa di antara kalian yang menjadikan dunia itu sebagai risau terbesarnya. Jadi dia kuliah hanya untuk dunia. Dia bekerja hanya untuk dunia. Dia olahraga hanya untuk sesuatu yang bersifat dunia. Pokok apapun yang dia lakukan ternyata orientasinya tidak pernah sampai tembus ke akhirat. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu risau terbesarnya dia, tangi turu wis mikir dunia, pikirannya dunia, mikir toko, mikir semuanya dunia, maka Allah akan menghukum dia dalam tanda kutip ya, karena pada hakikatnya ketika orang itu masih mau belajar maka itu bukan hukuman, tapi dalam tanda kutip kita anggap itu Allah memberikan semacam sentilan kecil agar kita terselamatkan dari patah hati. Yang pertama dikatakan oleh An-Nabi SAW untuk orang yang menjadikan dunia itu tujuannya. Nomor satu, farraqallahu
alaihi syamlah. Allah jadikan urusannya dia tidak pernah beres. Arti kata-kata farraqallahu alaihi syamlah, setiap dia ngurus apapun mesti kepentok sama yang namanya ruwet. Ruwet, mentok, ndak ketemu jalan keluar, ndak sukses, ndak berhasil, kecewa, patah hati, akhirnya putus asa. Nah, itu semua ketika dia menjadikan setiap yang ada di pikirannya dunia. Maka Rasulullah bilang apa? Al-Kayyis, orang cerdas. Jadi kan insya Allah jadi orang cerdas semua ya. Antum IP-nya berapa? 378. Antum ambil fakultas apa? Bidan. Fakultas dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi, Masya Allah. Nah maka Al-Kayyis, Rasul katakan orang cerdas itu artinya ya bukan sekedar yang pandai baca, pandai nulis, kemudian sekedar sesuatu yang kurang manfaat. Tapi Al-Kayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang hidupnya itu hati-hati. Ini orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan setiap amalannya dia orientasinya itu mesti akhirat. Orientasinya apa? Akhirat. Karena ketika orang mengorientasikan setiap perbuatannya itu untuk akhirat, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan kecewa, dia tidak akan patah hati, dia tidak akan menyesal, bahkan dia tidak akan pernah bisa putus asa. Karena akhirat itu sesuatu yang sifatnya gaib. Sifatnya apa? Gaib. Sekarang antum lihat, sempet dengar nggak ceramah-ceramah jual penter dapat pajero? Penternya dijual aja, disedekahkan, nanti Allah akan ganti dengan apa? Pajero. Pajero. Iya betul. Pernah dengar? Pernah. Kenapa banyak kemudian orang yang kecewa? Karena yang diiming-iming oleh apa ya bahasanya? Saya mau ngomong penceramah nggak enak, mau ngomong ustadz nggak enak. Yang diiming-iming oleh Seseorang. Fulan itu Oh aman. aman kan? Yang diiming-iming oleh fulan itu adalah sesuatu yang bersifat materi duniawi. Sehingga ketika materi duniawinya tidak didapatkan, maka dia akan patah hati, dia akan kecewa, kemudian dia akan kehilangan keimanannya. Dia mengatakan, oh ternyata janji Allah tidak benar. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya cuma mobil, balik mobil, sedekah 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta, bahkan tidak terhingga. Nah maka ketika orang meletakkan angan-angannya pada dunia, itulah orang yang kecewa. Maka dengan itu, ciri khasnya orang beriman apa? Disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, di awal-awal Al-Quran. Supaya kita tidak salah menempatkan orientasi kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa mengimani apa yang Allah janjikan dari perkara-perkara yang masih apa? Ghaib. Ghaib itu apa? Sesuatu yang tidak kasat dilihat oleh mata, disentuh oleh tangan, atau kasat mata dari panca indera yang lain. Nah, maka ketika orang beriman itu Allah berikan cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib, berarti Allah mengajarkan kepada kita untuk panjang orientasi, bukan cuma dunia tapi akhirat. Nah sehingga Rasulullah bersabda, man kanatid dunya hammahu, orang yang orientasi kehidupannya adalah dunia, nomor 1, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan jadikan urusannya dia senantiasa apa? Ruwet, susah, gak beres-beres. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan menghukum dia dengan kemiskinan yang senantiasa muncul di depan matanya. Sekarang lihat, kemiskinan itu urusannya bukan hati tapi mata. Nanti ketika Nabi Muhammad mengatakan kaya, itu Nabi Muhammad mengatakan kaya itu urusan apa? Hati. Sampai Rasulullah bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Dan kita orang beriman wajib yakin, jangan kemudian masih silau dengan youtuber yang flexing. Apa flexing itu apa?
Pramer. Pamer kekayaan, kemudian ganti mobil, punya Vespa apa yang mahal itu saya lupa, Douglas. Tahu antum harga Vespa Douglas? Tidak tahu, Ustaz. Miskin antum. Belum ya, Ustaz. Kayaknya iya. Vespa Douglas. Vespa Douglas itu ya antara 1,3 M sampai 2 M. Wow, lumayan. Itu di rumah ada beberapa itu, fotonya tapi ada. Fotonya. Apa motivasi orang beli 1,3 M Vespa? Ya itu gara-gara apa? Dia tertipu oleh matanya. Nah sekarang lihat, ketika Rasul mengatakan kaya, Rasulullah mengatakan apa? Al-ghina laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan yang hartanya banyak, asetnya besar, tabungannya melimpah, kekayaannya luar biasa, tapi orang kaya itu adalah orang yang jiwanya kaya. Ghinan nafs. Sama seperti ketika Rasul mengatakan orang kuat. Rasul kan mengatakan orang kuat, alaisa syadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukan yang menang ketika pertandingan apa? Gulat. Dia bisa menjatuhkan musuhnya, dia bisa meng-KO musuhnya. Lah, bukan itu orang kuat. Kalau kuat standarnya itu, maka bedanya manusia dengan binatang apa? Sama aja, maka raja hutan itu yang paling kuat di antara mereka. Kalau manusia kekuatannya hanya pada fisik, terus yang membedakan dia dengan binatang apa? Nah, maka Rasul katakan walakin, akan tetapi asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang ketika kemarahannya memuncak, dia mampu mengendalikan lisannya. Itu orang kuat. Nah, maka Islam ini mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menjadikan orientasi muqaddimah. Ya apa ini? Jangan ketawa tuh anak tanya ini apa serius namanya? ini. Stop dulu. Stop dulu ya. Jeda sebentar Isoma. Isoma, nanti ba'da sholat lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jazakumullah khair. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas sedikit sepilannya tentang patah hati. Ternyata patah hati itu terjadi karena ketika kita salah dalam menempatkan tujuan gitu Ustadz. Iya betul. Dan ya, mungkin banyak sekali teman-teman sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menguatkan hati dan kawan-kawannya. Mungkin nanti akan dijelaskan yang tadi mukadimah di awal sebelum sholat isya. Setelah isoma, istirahat sholat mamam, kita lanjut lagi ke mamam. Makan. Ya, kita lanjut lagi di sesi setelah ba'da isya. Sekarang kita tutup dahulu untuk isoma. Oke. Untuk yang belum punya udhu ya, sedikit informasi untuk yang akhwat bisa ntar di atas lewat tangga sebelah situ, dan untuk yang ikhwan bisa lewat tangga sebelah baratnya teras dakwah gitu. Sekian dari kami tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Kepadanya dipersilakan kembali. Salawat Badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina wada'alillah. Masya Allah. Sudah. Salaman mana? Iya. Kita menembarkan salam Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang baru hadir, baru datang, tadi belum sempat mendengarkan, sekarang bisa dilanjut lagi. Ketika tadi sudah membahas tentang tema patah hati, yang dimana orang patah hati adalah penyebabnya satu, ketika kita salah dalam menempatkan tujuan.
tujuannya apa, kemana, dan apa yang harus kita benar-benar tuju nih. Monggo bisa langsung dilanjut oleh Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan kembali. Inti dari yang kita sampaikan sebelum Isya tadi adalah tidak ada orang yang patah hati kecuali orang yang menempatkan dunia menjadi tujuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah mereka yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Karena apabila orientasi itu dunia, ingat, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang gak dapat. Dapat suami yang nampak luarnya baik, ternyata perangainya kasar. Dapat istri yang nampak luarnya solihah, ternyata aslinya juga tidak solihah. Itu maka apabila orientasinya berhenti pada dunia, maka akan muncul kekecewaan dan patah hati yang tidak terhenti. Terus bagaimana? Jadikan akhirat sebagai orientasi kita. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa hidupnya hati-hati, mawas diri, dana nafsahu, itu orang yang hidup di bawah naungan syariat. Maka syariat ini melindungi agar tidak patah hati, agar tidak kecewa, agar tidak merasa tertipu, agar kemudian kita tidak merasa putus asa. Maka dilindungi dengan apa? Syariat. Nah, maka dengan itu Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang hidup di bawah naungan syariat. Karena syariat itu ibarat rel yang akan mengantarkan kita pada tujuan yang benar. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, man sara 'ala darbi gontor ya. Masya Allah, ma'ruf gontor ada. Zaujati khirrijah min gontor. Fingawi. Lakin khalas tazawwaj ma'i. Sudah? Kok berani sudah nikah? Belum. Nah, sudah, maka dikatakan dalam pepatah Arab, man sara 'ala darbi wasal. Orang yang jalan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan, cepat atau lambat pasti sampai. Jaminannya apa? Sampai. Masalah cepat atau lambat itu tergantung dia mau santai, mau sedikit ngoyo, mau sedikit capek, mau sedikit susah, itu urusan belakang. Yang penting sampai dulu. Tapi apa? Mandana nafsahu, hidupnya di bawah aturan syariat. Antum tidak akan kecewa. Kemudian orientasinya apa? Wa amila lima ba'dal maut. Sudah, apapun yang kita lakukan, jadikan akhirat sebagai orientasi terbesar. Maka orang kalau cerdas, dia melakukan apapun, pikirannya apa? Kalau saya mati pas melakukan ini, kira-kira akhirat saya bagaimana? Itu orang cerdas. Misalkan dia lagi duduk di pengajian asyik teras dakwah. Apa namanya apa? Ngaji asyik. Ngaji asyik. Tadi teriak-teriak ada apa? Tes suara. Oh, tes suara. Saya kira ada copet ketangkep atau apa. Kaget saya sampai ngelihat saya. Nah, maka ngaji asyik teras dakwah ini, ketika antum sedang duduk, na'udzubillah, semoga semuanya sama Allah diberi keselamatan. Amin. Ternyata ada sesuatu yang Allah takdirkan sampai menjadikan kita ternyata meninggal. Kira-kira meninggalnya baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Itulah meninggal yang namanya husnul khatimah. Maka antum gak akan kecewa duduk di sini. Antum tidak akan pernah patah hati ketika antum duduk di sini. Kenapa begitu? Karena orientasi kita untuk kehidupan setelah kematian benar. Kalau saya duduk di sini dan kemudian saya mati, Allah insya Allah ridho. Tapi coba sebaliknya, antum duduk di mana ya? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak boleh sih, Ustaz. Ayo jangan. Misalkan antum duduk di suatu pantai malam-malam ini.
bikin camping sama teman-temannya, campur laki dan serigala. Oke, serigala. Nah, ya udah, laki dan perempuan campur, main gitar, api unggun, kemudian mereka nyanyi-nyanyi, kemudian menjelang malam hari ketika mereka dalam keadaan dalam tanda kutip bermaksiat kepada Allah, ternyata Allah takdirkan ada suatu bencana yang menjadikan orang itu meninggal di pinggir pantai dalam keadaan seperti itu. Kira-kira meninggalnya baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Nah, itulah patah hati, itulah kecewa, itulah sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena kita ini dituntun oleh Allah Ta'ala, setiap amalan kita, coba dipikir, kalau saya mati dalam keadaan seperti yang saya lakukan sekarang, kira-kira Allah ridho atau Allah murka? Nah, maka itu ciri orang yang cerdas. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita, orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, nomor satu, urusannya ruwet. Nomor dua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Ini hukuman yang kedua. Allah jadikan kemiskinan itu di kedua matanya. Walaupun dia orang yang dilihat orang lain kaya. Contoh, koruptor yang ketangkep itu rata-rata orang yang sudah mapan atau masih miskin? Mapan. Mapan atau miskin? Mapan. Pertanyaannya, kenapa kok masih ambisi untuk ngerampok lagi? Kenapa? Karena oleh Allah dia dihukum, hatinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Hatinya tidak pernah dibikin kaya oleh Allah atas apa yang dia miliki, dan oleh Allah tidak dikaruniai sifat qanaah. Sehingga ketika dia semakin menumpuk harta, dirinya semakin haus, akhirnya hukumannya apa? Allah jadikan dia capek mengumpulkan dan tidak bisa menikmati. Hidupnya apa? Allazi jama'a malau wa'addada. Itu hukuman dari Allah. Oleh Allah dijadikan dia jama'ah, ngumpulin, kerja, meeting, taken MOU, pertemuan, rapat, survei, kerja, ini, itu, diatur hidupnya oleh asisten, jam sekian rapat, jam sekian di sini, jam sekian di sini. Cuma hidupnya penuh dengan apa? Jama'a malan, cukup mengumpulkan apa? Uang. Wa'addada. Dan setelah uangnya terkumpul, tersimpannya di mana? Apa dia pegang duitnya? Enggak. Duitnya tersimpan di mana? Di bank. Yang menikmati siapa? Sementara dia hanya tertipu dengan apa? Buka kartu buku rekening, atas nama dia, kemudian dilihat, oh saldonya banyak, ditipu. Jama'a malau wa'addada. Kenapa begitu? Karena Allah telah mentakdirkan dia, karena orientasi kehidupannya dunia, dan dunia. Apa yang terjadi? Ja'ala faqrahu baina ainai. Walaupun kaya, tapi kemiskinan itu di depan mata. Maka para ulama mengatakan apa? Bedanya kaya dengan miskin. Kalau miskin itu urusannya mata, kalau kaya itu urusan hati. Miskin urusan apa? Mata. Kenapa orang merasa miskin? Salah gaul. Yang dilihat orang yang tasnya lebih mahal, yang dilihat orang yang kendaraannya lebih mewah, yang dikumpuli orang-orang yang secara finansial lebih tinggi di atasnya. Itulah maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, unzuru ila man huwa fawqakum unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau kalian mau lihat orang yang nikmatnya berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang nikmatnya di atas kalian. Kenapa? Karena mata ini kalau tidak ditundukkan dari kenikmatan orang lain, dia akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia patah hati. Oh, Allah kok ngasih cuma sekian ya. Teman saya itu jelek, hidungnya pesek, tapi suaminya kok ustadz ya. Jadi akhirnya dia apa? Munculnya apa? Kepatah hatian, munculnya ketidakpuasan, munculnya adalah perasaan senantiasa sial. Kenapa? Karena orientasi kehidupannya adalah dunia. Yang ketiga,
walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan dunia tidak akan Allah berikan untuknya kecuali apa yang telah Allah takdirkan sesuai dengan jatahnya. Jadi itu kalau orientasinya apa? Dunia. Nomor satu, urusannya apa? Ruwet. Mau ngurus nikah aja susah banget, apalagi mau nikah lagi, tambah susah. Sudah. Yang kedua, walaupun orangnya kaya, tapi matanya senantiasa merasa diri miskin, sehingga kekayaan itu tidak dia nikmati, tapi semakin mengazab dirinya. Dan yang ketiga, dunia hanya akan mendatanginya sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan sebagai jatahnya. Sekarang sebaliknya. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Nah, ini maka untuk teman-teman yang masih muda seperti saya bolehlah, nggak apa-apa ya. Oh gitu. Oke. Antum kelahiran tahun berapa? 2000? 2000, beda 8 tahun. Saya 92. Oh. Iya. 92 itu 18 tahun yang lalu. Sekarang sebaliknya. Enggak apa-apa, biarin Mas. Nasi kasih hadiah Mas, kasih hadiah. Oke. Biar senang. Mana vouchernya tadi? Masih ada. Iya. Pengen masuk neraka enggak? Voucher masuk neraka. Angkat tangan. Enggak, santai-santai. Yang kedua, sekarang sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu. Lihat sekarang, pengen patah hati apa enggak sih? Kan enggak mau. Kita enggak mau sedih, kita enggak mau kecewa, kita enggak mau patah hati, kita enggak mau putus asa, kita enggak mau loro hati, enggak. Kita pengennya itu hidup itu hati yang enak, terus nyaman, dipakai ibadah tenang, ketemu teman bisa bahagia, kita sendirian juga bisa tenang, bersama teman juga tidak merasa asing, enak. Kita pengennya begitu. Maka syaratnya oleh Rasulullah, wa man kanatil akhiratu hammahu. Orang yang menjadikan akhirat sebagai puncak pencapaian tertingginya. Orang yang menjadikan akhirat sebagai risau terbesarnya. Ini sekarang mulai hilang. Orang sekarang itu orientasinya dunia. Contoh, mohon maaf ya. Ini tolong saya minta sama teman-teman teras dakwah jangan diedit. Kalau diedit saya tidak mau datang ke teras dakwah lagi. Aman. Satu ini jangan diedit. Karena ini bukan live kan, ini record kan? Iya. Typing? Tapping enggak? Tapping, sip. Aman. Nanti kalaupun ini harus dipotong, saya minta, kalaupun antum mau edit, Iya. saya minta rekamannya. Saya mau posting, saya tulis kajian di teras dakwah Yogyakarta. Baik. Begini, lihat orang kalau orientasinya dunia. Pernah tahu enggak tokoh politik yang menjadi dalam tanda kutip ya, kayak kutu loncat, pindah partai sana, partai sini, pindah dari partai sini, balik partai sana. Ada nggak orangnya? Siapa namanya? Malah. Tolong Mas. Hah? Tolong. Tolong kasih. Tukeran sama saya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Malah diperjelas Ustaz. Astagfirullah. Nggak takut dia. Nggak ikut-ikut Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nggak ikut-ikut. Sudah. Lah siapapun itu ya. Tapi artinya apa? Dia sekedar partai politik itu menjadi batu loncatan untuk dia mendapatkan ambisi dunianya. Di sini nggak jadi, pindah ke sana. Di sana nggak dapat posisi, pindah ke partai satunya. Partai satunya ternyata saingannya berat, pindah lagi ke partai yang lain. Sampai terakhir bikin partai sendiri atau kalau mau ngerebut partainya orang. Jangan di-cut ya. Jangan diedit. Oke. Muka saya di blur nggak apa-apa. Ini nanti insya Allah ini kalau video jadi viral, ini teras dakwah bisa dibangun 7 lantai. Tapi bukan lagi teras dakwah, jadi hotel. Gosur udah habis. Udah. Maka apa yang terjadi? Ketika orientasi mereka sekedar jabatan, kedudukan, harta, uang, pengaruh, fasilitas, akhirnya apa? Prinsip itu tidak menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Mau dibilang dulu awalnya kita berseberangan secara ideologi partai, dulu.
Sekarang ketika merasa dikecewakan oleh koalisi tertentu, kita dengan partai ini sejalan dalam ideologi. Kenapa? Hanya gara-gara di partai yang satu dia ditinggal, dia tidak dapat jatah yang sebelumnya dia inginkan. Itu loh orang kalau orientasinya apa? Dunia. Pasti dibikin patah hati. Wes, contoh paling gampang sekarang yo peta koalisi itu sudah. Sudah, itu contoh paling gampang. Supaya apa? Saya tidak suka ceramah itu kakek bulat apa ada. Kita ngomong apa adanya. Itu Allah kasih contoh di depan mata kita. Orang-orang yang akan patah hati ketika mereka tidak menjadikan Allah, tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Nah, sekarang Rasulullah bersabda, "Wa man kanatil akhiratu hammahu." Kalau enggak mau patah hati, jadikan akhirat itu risau terbesar kita. Jadi pikirannya apa? Akhiratku bagaimana ya? Ibadahku bagaimana ya? Istiqomahku seperti apa ya? Kalau aku meninggal kira-kira bahagia atau sengsara ya? Kalau kelak aku akan berjumpa dengan Allah, kira-kira amalanku ini menjadikan Allah ridho atau tidak ya? Jadi risaunya kita bukan lagi pandangan manusia, tapi risaunya kita apa yang akan Allah nilai terhadap isi di dalam hati kita. Sehingga orang kalau mulai perhatian dengan hatinya, dia tidak akan sibuk dengan penampilan luarnya. Sementara banyak orang yang sekarang masih sibuk dengan penampilan luar. Kenapa? Karena yang dicari bukan penilaiannya Allah, tapi penilaiannya siapa? Manusia. Dia sibuk dengan celananya. Oh, jangan isbal, ntar kelihatan. Tapi kalau nggak ada temen isbal nggak apa-apa. Loh, mau tak ceritain nggak satu kisah? Tapi rotok kontroversi lagi nih. Waduh. Saya nggak tahu kenapa malam ini ya. Saya butuh pertukaran pemain. Gini, tapi saya cerita tanpa nama ya. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Amin. Yang tahu Cuma, jangan disebutin ya namanya. Yang tahu tolong disebut ya. Tolong ya. Yang itu coba diikat Mas, ya. dulu tolong Mas. Coba kamera di zoom aja wajahnya. Nah, pokoknya kalau dia ngomong kita sebar. Tolong ya, Mas, foto zoom Mas. Nah. Foto zoom ya. Nanti nomor KTP kirim sini ya. Antum dilacak, di tracking nanti, hati-hati. Sudah, ada salah satu ustadz. Ini ustadz nasional sudah. Nasional. Saya tidak nyebut nama, sabar, jangan dipancing. Mau inisialnya? Oh, enggak usah, Ustaz. Enggak usah ya. Saya sebut sudah, aja. Beliau ini terkenal dengan afiliasi pada satu kelompok pengajian tertentu, sudah. Yang pengajian ini nampaknya dalam tanda kutip eksklusif. Dia tidak kumpul dengan orang lain, dia hanya berinteraksi dengan yang searah dengan mereka, tidak ramah dengan munculnya perbedaan pendapat, macam-macam lah seperti itu. Sudah, suatu hari ada guru kami dari Malang, sempat dikritik oleh beliau tadi lewat medsos. Kemudian guru kami tadi ketemu sama beliau di bandara. Lah, ente, loh iya, bagaimana kabarnya? Ditanya, antum kan tahu nomor HP ana. Kenapa ngeritik anak kok lewat medsos? Kan bisa telepon, WA, pesan suara, atau kita janjian di mana? Antum kan tahu rumah saya. Terus kata ustadz yang dari Malang apa? Wes gini aja. Kafaroh, ngerti kafaroh? Kafaroh itu ini hukumannya lah buat kamu, biar kamu tidak saya tuntut di hadapan Allah. Apa itu? Ayo kita foto berdua. Kata si ustadz tadi apa? Iya deh, nggak apa-apa, tapi jangan di-share ya. Coba, antum tahu enggak kenapa jangan di-share? Kenapa jangan di-share? Karena dia takut ketahuan oleh jamaahnya berfoto, bermesraan, sedang berduaan dengan orang yang dianggap bukan dari kelompoknya. Tapi yang ditakutkan bukan kemurkaan Allah ketika itu dianggap salah, tapi yang ditakutkan apa nanti kata jamaahku. Faham sampai sini? Maka orang yang seperti itu dia tidak akan pernah selamat dari patah hati. Karena apa? Hidupnya hanya takut pantauan mata manusia dan dia tidak pernah takut atas pantauan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia anggap itu salah, mau di-share nggak di-share dia tidak akan lakukan. Betul apa enggak? Tapi karena dia takutnya bukan kepada Allah, takutnya hanya kepada pandangan jamaahnya, nanti dianggap tidak lagi sejalan, tidak lagi searah, tidak lagi sevisi misi segala macam, sehingga dia bilang boleh, syaratnya jangan
Di-share. Jangan di-share. Di-share. Dan sampai sekarang fotonya masih kesimpan dengan baik. Dan saya tahu siapa orangnya, tapi saya lihat orangnya memang orang baik. Jadi mungkin khilaf biasa lah ya, sekali dua kali. Nah tapi artinya apa? Ketika orang itu orientasinya bukan hati, tapi orientasinya adalah fisik, materi, maka dia tidak akan selamat dari kepatah hatian. Nah maka Rasulullah ingatkan, tapi untuk orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi terbesar kehidupannya. Nomor satu, Allah kasih untuk dia 3 kebaikan. Nomor satu, jama'allahu alaihi syamlah. Allah akan mudahkan setiap urusan yang dia lakukan. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang yang orientasinya akhirat Allah mudahkan urusannya? Kenapa? Coba yang ngomong Amin Rais tadi. Diulang Ustaz. Waduh. Tolong diedit ya, tolong ya. Saya jamaah. Berarti nggak boleh di sini. Gini, antum dengerin. Kan orang itu kalau orientasinya dunia, hidupnya susah, urusannya ruwet. Ketika orientasinya akhirat, oleh Allah urusannya dipermudah. Sekarang kenapa kalau orientasinya dunia oleh Allah dibikin ribet, kalau orientasinya akhirat oleh Allah dikasih jalan kemudahan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Voucher? Coba. Bagaimana? Angkat tangan? Angkat kaki aja. Ya, boleh. Ada yang bisa jawab? Coba. Salah enggak apa-apa. Nah. Yang penting berani. Paling kita hukum berdiri 1 kaki aja. Sambil pegang kuping. Begini, untuk mempersingkat waktu ya. Ada minimal 3 jawaban. Kenapa orang yang orientasinya akhirat urusannya mudah? Nomor 1. Karena memang dunia itu oleh Allah dilaknat. Tahu enggak? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia ini isinya sesuatu yang oleh Allah dilaknat. Maka ketika mencari sesuatu yang oleh Allah telah dilaknat, maka tentu sesuatu itu akan mempersulit, bikin hidup kita ribet dan tidak akan pernah beres, karena memang dari awal yang kita cari sesuatu yang oleh Allah diapain? Dilaknat. Sementara akhirat oleh Allah diridhoi. Maka Allah akan mudahkan orang-orang yang mengejar keridhoannya. Itu poin pertama, kenapa orang yang mengejar dunia itu ruwet, orang yang mengejar akhirat itu mudah. Nomor 2, karena memang itu perintah Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Jadi Anda dikasih fasilitas apapun oleh Allah, Allah minta gunakan fasilitas itu untuk mencari negeri akhirat. Untuk dunia apa? Sekedar jangan lupa. Sekedar jangan lupa untuk urusan dunia. Maka ketika itu perintah Allah, dan ketika Allah melihat ada orang yang bergerak menjalankan perintahnya, maka sama Allah pasti dimudahkan. Poin kedua. Poin ketiga, kenapa orang yang mengejar akhirat itu oleh Allah dimudahkan? Karena lihat, kita ini hidup yang asli dunia apa akhirat sih? Apa dalilnya? Kalau memang hidup kita yang asli itu akhirat, dalilnya apa? Nomor 1, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat yang lain dikatakan, ketika orang itu bangkit dari kematiannya, dia menyesal kemudian mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ini orang mati, kemudian dia bangkit dari alam kuburnya, dia melihat kehidupan yang betul-betul nyata, baru dia mengatakan apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah celakanya aku, coba sekiranya waktu di dunia dulu aku melakukan amalan-amalan untuk hidupku ini. Dan dia mengatakan hidup itu adalah sesuatu setelah kematian. Berarti sekarang ini bukan hidup, kita sedang cari bekal hidup. Kita sedang apa? Cari bekal untuk
hidup. Maka ketika kita mencari bekal kehidupan sama Allah dimudahkan karena orientasi kita benar. Maka nomor satu, orang yang orientasi kehidupannya akhirat, jama'allahu alaihi syamlah, urusannya mudah. Maka hati-hati. Sekarang lihat dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman begini, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan ikuti. Kenapa tidak boleh diikuti? Nanti kamu patah hati. Siapa yang tidak boleh diikuti? Man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, urusan kehidupannya senantiasa menyenangkan hawa nafsu duniawi. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya dia pasti melampaui batas. Pasti apa? Melampaui batas. Sebelumnya Allah katakan apa? Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunia. Maka kalau ada perkumpulan baik, ini rumus yang tidak mungkin salah, pegang. Rumus yang tidak mungkin salah. Ketika ada jamaah pengajian, ada kelompok sosial kemasyarakatan, ada gerakan dakwah, macam-macam semuanya. Maka semua itu tidaklah ada orang yang meninggalkannya kecuali orientasinya dunia. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, yang sabar untuk senantiasa duduk bersama orang-orang yang berzikir di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau berpaling dari mereka. Karena apa? Turidu zinatal hayatid dunia. Perpalingan itu, perpecahan kita dari kelompok-kelompok yang baik, itu musibahnya adalah musibah dunia. Pasti karena rebutan duniawi. Dan antum tahu duniawi yang terbesar apa? Bukan rumah, mobil, uang, jabatan. Ego. Apa duniawi yang terbesar apa? Ego. Loh, saya yang mendirikan. Kok ternyata yang dipilih bukan saya? Loh, itu pemegang modal terbesarnya saya. Kenapa kok ketika acara saya nggak ikut diundang? Loh, itu dulu Ustadz yang mengenalkan ke teras dakwah saya. Ketika teras dakwah ngundang, kenapa saya tidak dikasih jadwalnya? Akhirnya apa? Ego ini yang bikin orang jadi rusak. Ketika egonya tidak terpuaskan, dia akan patah hati. Dan itu dunia. Maka Rasul katakan, kalau orientasi kalian akhirat, maka urusan kalian sama Allah dimudahkan. Yang kedua, untuk orang yang orientasi kehidupannya adalah akhirat, ini mumpung masih muda-muda ini, apa yang Allah berikan kepada mereka? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan ingat, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya bukan berarti Allah jadikan dia orang kaya. Tidak. Belum tentu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Artinya apa? Hatinya dia dipenuhi dengan kekayaan atas karunia Allah, kekayaan dengan sifat qanaah, kekayaan dengan ridho dengan apa yang Allah berikan. Allah jadikan cukup setiap apa yang dia miliki untuk kebutuhannya. Maka Rasulullah bersabda apa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang Allah jadikan muslim, wa ja'ala rizqahu kafafan, dan Allah jadikan rezekinya itu senantiasa cukup. Cukup itu tidak mesti lebih loh ya. Tapi dia perlu apapun oleh Allah mesti diberi kecukupan. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, antum tidak ceritani Imam Ahmad, itu mengatakan begini, qalilun yakfi, sedikit tapi dalam hati cukup, khair, itu lebih baik dibandingkan Anda mendapatkan yang banyak tapi apa? Yulhi itu apa? Melalaikan.
Jadi dikasih cukup sama Allah walaupun kecil, itu berkah. Itu lebih baik dibandingkan Allah berikan yang besar tapi kemudian menjadikan Anda lalai. Tahu ceritanya Sa'labah kan? Sa'labah tahu? Siapa Sa'labah itu? Seorang laki-laki dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan di zaman Rasulullah dia miskin, kemudian ibadahnya keteteran karena miskin. Ya Rasul, saya tidak tenang ini kalau ibadah model begini, saya pengen kaya. Kalau saya kaya nanti saya doanya khusyuk, saya ibadahnya tertib, saya tidak kepikiran dunia, mau makan tinggal makan. Rasul tanya, ya sudahlah, kamu pengen kaya? Iya. Kamu pengen punya binatang apa? Dibilang, saya kepingin punya kambing. Didoakan oleh Rasulullah, dia dapat kambing sampai kambingnya beranak pinak, sampai terakhir dia lalai tidak pernah ibadah. Itu kisahnya siapa? Sa'labah. Nah, maka Imam Ahmad itu adalah ulama mazhab di antara 4. Imam Hanafi kaya raya, Imam Malik kaya raya, sampai Imam Malik itu ketika meninggal dunia itu di kamarnya ditemukan 400 pasang sepatu. Oh, Imam Malik kolektor ya. Tapi cocok dengan sedekahnya. Sedekahnya Imam Malik luar biasa. Imam Malik itu kalau ada temennya kirim surat, itu suratnya dibales, dibontoti emas. Kalau ada teman datang silaturahim ke Imam Malik, pulangnya dikasih emas. Kalau ada orang tanya ke rumahnya Imam Malik, pulangnya disangoni emas. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, dia tidak bisa dibilang miskin juga, tapi harta itu sama Imam Syafi'i dibagi-bagi. Sementara Imam Ahmad miskin papa. Miskin papa itu ya sudah apa ya? Miskin banget. Miskin pol wes sudah. Ini kalau orang Jawa Timur bilang melawarat wes itu. Jadi iya, jadi ada penekanan dia. Jadi penekanannya itu bukan dengan tambahan kata tapi tambahan huruf aja. Jauh. Wow. Anu ya, Jogja itu gerah. Enggak gerah, tapi gawerah. Oh, udane deres ah. Apa deres? Tahu. Itu Jawa Timur. Enggak tahu kalau Jawa Barat gimana. Sama Jawa Tengah ya, Pak? Ya. Sama apa enggak? Saya Tangerang, Pak. Oh, itu Tangerang. Udah ya. Maka dengan itu Imam Ahmad ini miskin luar biasa. Kemudian Imam Ahmad punya satu kaidah untuk harta. Suatu hari Imam Ahmad ini dapat hadiah uang yang jumlahnya besar dari khalifah di zamannya. Maka sama Imam Ahmad ditolak. Maka yang ngirim uang tadi ngomong sama Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ngerti uang itu sumbernya orang patah hati. Jadi kalau rebutannya duit, sudah tidak ada cerita orang rebutan duit kemudian akur, tidak ada. Kalau rebutannya akhirat akur banyak. Fastabiqul khairat. Tapi kalau rebutannya uang, jabatan, yo kayak tadi siapa nama antum sebut tadi namanya? Siapa Mas? Sudah kan? Sudah. Maka sama yang nganter uang, Imam Ahmad dinasehati, wahai Imam, saya tidak kepingin antara kamu dengan khalifah terjadi masalah. Terima aja uang ini, terima aja. Tapi nanti setelah engkau terima, engkau bisa bagi-bagikan ke muridmu, jangan diambil. Akhirnya Imam Ahmad setuju. Oh, bagus juga ini usulannya. Daripada khalifah nanti marah, akhirnya saya dihukum, ada masalah, mendingan saya terima, kemudian uangnya saya bagikan. Diterima sama Imam Ahmad. Langsung hari itu juga Imam Ahmad panggil anaknya namanya Abdullah. Abdullah, iqsimha ala talamid. Kirim bagi-bagi duit ini kepada semua murid kita. Sampai bungkus uangnya itu pun sama Imam Ahmad dikasihin orang. Beberapa hari kemudian khalifah dengar, ternyata uang yang dia hadiahkan kepada Imam Ahmad, uang itu diapain? Dibagi habis. Maka khalifahnya marah. Apa kata penasehatnya? Wahai khalifah, engkau tidak punya hak untuk marah. Uang itu uangmu, engkau berikan kepada Imam Ahmad. Setelah dia terima, maka menjadi milik dia. Setelah uang itu menjadi milik dia, terserah dia duitnya mau diapain. Akhirnya khalifahnya pun diam. Di suatu kisah, Imam Ahmad ini dalam keadaan butuh duit luar biasa. Dikirimi surat sama temennya. Suratnya apa?
menceritakan keadaan yang baik-baik saja, plus teman yang kirim surat itu menawarkan bantuan untuk Imam Ahmad. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki begini-begini, ba'idah anis syubahi wal muharramat. Yang uang saya terima ini jauh dari harta haram dan harta syubhat. Terus temannya bilang, kalau engkau berkenan, aku akan bagikan sebagiannya untukmu. Sama Imam Ahmad itu surat gak dibuka. Ditaruh di bawah sejadah tempat sholatnya Imam Ahmad. Ketika anaknya Imam Ahmad sholat, ada sesuatu yang menempel di dahinya. Ini apa di bawah sejadah ini? Dibuka. Sama anaknya dibongkar. Ternyata surat dari temennya yang menawarkan apa? Bantuan. Maka anaknya ngomong sama Imam Ahmad, wahai ayahku, ada surat dari temanmu begini. Imam Ahmad bilang apa? Wa in kunta qad fatahtaha, kalau kamu sudah terlanjur membukanya, fa anta tujibuha, maka kamu yang harus menjawab surat itu. Saya tidak mau. Maka sama Imam Ahmad didikte, tulis, alhamdulillah kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan berkecukupan, dalam limpahan rahmat dari Allah. Apabila hartamu bersih dari syubhat dan yang haram, saya doakan semoga Allah memberkahinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim ke temannya. Sudah. Waktu itu hartanya sama Imam Ahmad tidak diterima tawaran bantuannya. Pas dapat 1 tahun, ini qaidahnya Imam Ahmad, antum tulis. Pas dapat setahun, pas pada tahun itu dan di hari yang sama, Imam Ahmad pas kena kejadian yang sama, lagi butuh-butuhnya uang. Terus anaknya ngingetin, wahai ayahku, inget gak dulu, pas di hari ini, pas di bulan ini juga, engkau butuh duit dan engkau menolak tawaran bantuan dari temanmu. Maka coba sekarang, kira-kira kalau engkau surati dia bagaimana? Siapa tahu dia masih mau bantu. Apa kata Imam Ahmad? Tidak. Setahun kita bisa hidup tanpa bantuan dia. Berarti kali ini pun kita akan tetap bisa hidup tanpa bantuan dia. Kemudian Imam Ahmad ngomong, in kunna qabilnahu lafaniyal an. Itu rumus zuhudnya Imam Ahmad. In, sekiranya kunna, zaman dulu kita, qabilnahu, terima itu bantuan, lafaniyal an, sekarang pun uang itu sudah habis. Maka Imam Ahmad katakan, uang itu kalaupun dulu kita terima, sekarang uang itu bakal apa? Habis. Terus kenapa kita ribut dengan sesuatu yang bakal habis dan kita tidak perjuangkan sesuatu yang bakal kekal untuk sampai akhirat? Nah, maka ini untuk orang yang orientasinya betul-betul apa? Akhirat. Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya, tidak pernah merasa miskin. Bahkan Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak ada hari yang paling menyenangkan untukku kecuali pada hari yang di hari itu tidak ada makanan sedikit pun di rumahku. Terus muridnya tanya, kenapa? Kok di rumah tidak ada makanan, tapi justru hari itu adalah hari yang paling menyenangkan untukmu? Kata Imam Ahmad apa? Karena pada hari di rumahku tidak ada makanan, keterkaitanku dan ketergantunganku kepada Allah paling kuat. Nah, kalau kita enggak ada makanan, waduh, datang ke teras dakwah sego macan. Sego kucing apa sego macan? Sego macan. Kenapa kok macan? Rar. lebih gede. Ya karena kalau kucing kan Kecil. kalau macan Rar. saya lihat kok sama aja, kecil juga itu isinya paling telur dadar dikasih tepung disuir kecil-kecil, terus orek tempe 3 butir. Iya. Apa lagi? Dibuat dengan iman, Ustaz. Keren. Sip, udah. Yang ketiga, yang pertama ingat. Yang pertama, kalau orang orientasinya akhirat, Allah akan mudahkan semua urusannya. Nomor 2, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Yang ketiga, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimatun. Bukan dia yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina di mata orang tersebut. Jadi bukan dia yang menghinakan diri di hadapan dunia, tapi dunia yang menghinakan diri di hadapannya. Itu orang kalau orientasi kehidupannya apa?
akhirat. Maka nomor satu ingat, latihan patah hati. Siapa orang yang gampang patah hati? Poin yang pertama, orang yang patah hati adalah mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Sekarang kita masuk orang yang patah hati kedua. So nomor satu paham ya. Jadi orang yang patah hati adalah ketika kehidupannya orientasinya adalah dunia. Pasti patah hati. Sekarang nomor dua. Siapa orang yang gampang patah hati? Orang yang berharap kepada manusia. Orang yang berharap kepada siapa? Manusia. Dunia bikin patah hati. Wis makanya dunia ini oleh Allah ditakdirkan untuk ditinggal. Bukan untuk kita selamanya tinggal. Karena Allah takdirkan untuk ditinggal, maka jangan antum ikatkan hati antum di dunia, nanti repot. Sekarang yang kedua, orang yang akan patah hati adalah mereka yang berharap kepada manusia. Sekarang begini. Orang yang berharap kepada manusia itu adalah orang yang sedang merencanakan diri untuk patah hati. Seorang istri berharap kepada suami. Seorang suami bergantung kepada istri. Anak bergantung kepada orang tua. Orang tua berharap dari anaknya. Atau bawahan berharap dari atasannya. Pokok semua yang berkaitan dengan manusia itu sangat besar sekali potensi untuk memunculkan patah hatinya. Sekarang lihat. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dijaga oleh Allah dari berharap kepada manusia. Maka ketika Rasulullah SAW dalam keadaan genting, itu Rasulullah tidak pernah sekalipun menengadahkan tangannya kepada manusia, kecuali langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun oleh manusia dikecewakan, karena harapannya Nabi Muhammad adalah Allah dan bukan manusia. Contohnya begini, supaya gampang difahami. Nabi Muhammad itu ketika pergi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju mana? Madinah. Itu Nabi Muhammad menginap beberapa malam dalam rangka bersembunyi untuk lari dari kejarannya orang-orang kafir Quraisy itu di Jabal atau di Gua Thur. Yang mengirimkan makanan siapa? Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar yang bernama Asma, yang dalam keadaan hamil 7 atau 9 bulan. Riwayatnya ada dua. Ada yang ngomong hamil 7 bulan, ada yang ngomong hamil 9 bulan. Itu naik ke atas Jabal Thur dalam keadaan dikejar-kejar orang kafir Quraisy dan membawa makanan yang tidak ringan. Sudah, ketika Rasulullah masuk di Gua Thur tadi, itu yang pertama kali masuk adalah siapa? Abu Bakar. Untuk memastikan bahwa tempat itu bersih dari gangguan. Maka Abu Bakar sobek sebagian kainnya, setiap ada lubang ditutup. Tep, 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 tep. Karena apa? Khawatir akan keluar ular yang berbisa nanti menyakiti Rasulullah. Ketika semua lubang sudah aman, tersisa satu lubang. Oleh Abu Bakar ditutup pakai jempol kakinya. Kemudian Abu Bakar duduk, mempersilahkan Rasulullah masuk. Ya Rasulullah, sudah aman, silahkan masuk. Tidak lama setelah itu, ketika Rasulullah mulai berbaring di pahanya Abu Bakar, itu tiba-tiba netes air matanya Abu Bakar. Tes. Ketika air mata itu netes, Rasulullah mengira Abu Bakar ketakutan. Dikira Abu Bakar sedih karena meninggalkan kota Mekah, karena kehilangan aset, karena ini, karena itu. Maka Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, atakhafu? Abu Bakar, apakah kamu takut? Jawabannya Abu Bakar apa? Wallahi ma akhafu ya Rasulullah, saya tidak takut apapun. Terus Rasul tanya, ya Abu Bakar, ama hal anta tahzan? Kamu sedih ya? Dibilang, lah saya tidak sedih ya Rasulullah. Terus Abu Bakar ditanya, terus kamu nangis itu air matamu keluar kenapa? Abu Bakar cerita, ya Rasulullah, ketika aku masuk semua lubang di gua ini aku tutup pakai kain. Tersisa satu lubang. Aku tutup pakai jempol kakiku. Dan saat ini jempol kaki ini ya Rasul ternyata dia yang digigit oleh
Ular itu binatang berbisa, entah ular, entah kalajengking atau pokok binatang yang berbisa. Maka sama Rasulullah ditarik, kemudian sama Rasulullah didoakan dan diludahi. Nanti maka kalau ada teman-teman yang kena tawon, ludahin ya. Apalagi kalau tawonnya itu pas kena di bagian mata itu. Wah. Oh. Reak semua keluar. Aduh. Ini termasuk sunnah Nabi. Tapi hati-hati, pengamalannya harus benar, yaitu khusus untuk Nabi Muhammad. Sudah? Maka sembuh. Tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy datang. Sekarang saya lihat, biar Anda tidak patah hati dari manusia. Orang-orang kafir Quraisy datang. Mereka duduk di atas kudanya, ada yang di bawah kuda. Pokok semuanya udah berkumpul di depan pintu gua Jabal Thur. Terus Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar mulai ngelihat. Kaki-kakinya orang kafir mulai kelihatan. Yang mereka siap membunuh Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan dalam keadaan berbisik, Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau mereka menundukkan kepalanya ke arah kaki mereka, kalau bahasa Inggrisnya itu ndingkluk gitu. Kalau mereka itu, apa bahasa Inggrisnya apa? In English. Yeah, I don't know. Dingklo. Iya itu makanya. Yes. Maksudnya ada yang ngerti bahasa Inggris? Ndingkluk apa? Make Melihat di bawah. kaki. Hidage. Merunduk. Gak usah ruwet-ruwet. Dingkluk ya kan? Maka ketika Abu Bakar itu melihat kaki-kakinya orang kafir, Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, mereka turunkan arah pandangan mata mereka, la ra'auna, ketangkep kita ini. Pasti mereka melihat kita. Apa jawabannya Rasulullah? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, kemudian Allah menjadi yang ketiga di antara mereka? Abu Bakar mengatakan, aman ya Rasulullah. Maka Rasul bilang apa? Ya sudah, itulah keadaan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Maka harapannya bukan diletakkan pada manusia. Kenapa begitu? Karena kalau harapannya diletakkan pada manusia, maaf ya, jujur, kalau menemani hijrah lebih pantas Umar dibanding Abu Bakar. Kalau harapannya diletakkan pada siapa? Manusia. Karena Umar itu hijrahnya terakhir. Tahu enggak Umar ketika mau hijrah? Diproklamirkan di depan Ka'bah. Dibilang sama Umar, begini ya, orang kafir Quraisy kumpul semua. Besok siang Umar mau hijrah ke Madinah. Kalau ada laki-laki yang kepengen istrinya jadi janda, kalau pengen ada orang tua yang anaknya menjadi yatim, tungguin Umar di pintu gerbang keluar kota Mekah. Saya mau tanya, ada yang nungguin gak? Tidak ada, jangankan manusia, setan lu wedi. Setan itu kan kalau ketemu Umar ya apa? Setan itu cari, misalkan setannya di teras dakwah gitu. Oke. Misalkan Umarnya di teras, astagfirullah. Udah, fokus ya. Maka apa yang terjadi? Jangankan manusia, setan takut. Maka Umar itu pergi dengan penuh ketenangan, tidak ada satupun orang yang ganggu. Kalau harapannya Rasulullah diletakkan pada manusia, maka Rasulullah pilih Umar untuk menemani dakwahnya. Dianggap lebih aman. Lawang orang kafir Quraisy gak ada yang berani ganggu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok yang menemani Abu Bakar? Jangan dingkluk jawaban. Kenapa? Angkat tangan, ada voucher. Angkat tangan. Ya voucher umroh ya. Sekali-sekali umroh lah. Jangan 50.000 toh. Boleh, voucher umroh tapi bayar Belanja sendiri. di mana 50.000 ini? Fadika. Oh Fatkhera. Fadkhera. Ini baju saya juga Fatkhera, tapi sudah lama nggak dikirimin lagi. Oh gitu. Wow. Iya. Pak Hera.
Gratis. Aduh, saya juga pengen pakai baju Fadhera lagi. Ya nanti insya Allah antum dikirimin. Alhamdulillah. Bertanya, kenapa kok Abu Bakar? Angkat tangan coba, ada yang bisa nggak? Serius ini. Angkat tangan. Kenapa harus Abu Bakar dan bukan Umar? Padahal kalau ngomong aman secara manusiawi, Umar lebih Aman. bergaransi untuk aman. Sementara Abu Bakar ini bukan orang yang secara fisik apa? Kekar, kuat atau menakutkan. Tapi kenapa yang dipilih malah Abu Bakar? Karena Rasulullah ingin menunjukkan kepada umatnya ketika bergantung kepada Allah maka tidak akan dikecewakan. Kalau cerita hijrah itu yang menemani Umar kemudian selamat, tidak ada gangguan, orang ngomong apa? Pantes. Umar. Pantes. Siapa berani ganggu? Yang nemenin Umar. Tapi Rasul ingin tunjukkan ini loh. Walaupun yang menemaniku laki-laki yang tidak ditakuti manusia, tapi ketika aku membersamakan Allah di dalam langkahku, maka pasti selamat dan tidak mungkin kecewa atau patah hati. Sampai sini paham? Saya ngerti didik lho rek, saya rotok pinter gitu ya Allah. Masa gini aja susah gitu ya. Ini katanya mahasiswa Jogja kata Quran. Apa pertanyaannya? Sudah dijawab baru tanya. Nah sudah. Maka itu kisah dari Rasulullah. Ketika orang itu tahu bahwa dia bergantung kepada manusia, maka lihat, Allah itu kan pencemburu kan. Allah itu tidak suka ketika ada seorang manusia bersandar kepada selain Allah. Yang sedang sandaran di tiang, hati-hati. Hati-hati. Nanti Allah cemburu loh. Allah bilang, loh kok dia bersandarnya pada tiang. Yang suka bersandar pada bahu suami. Belum nikah semua ya, jadi nggak seru di sini ya. Saya kalau kajian di tempat orang-orang belum nikah itu kayak gimana, agak-agak alergi gimana gitu. Oh gitu. Ya, jadi Gimana sih? Apa Ustaz? Udah mulai gatal? saya juga lupa mau ngomong apa. Nah sudah, maka hadirin sekalian, Allah itu kan ghayur. Ghayur itu zat yang maha pencemburu. Maka Allah tidak suka ketika ada seseorang di antara manusia yang bersandar pada kekuatan selain kekuatannya Allah. Maka ketika Allah tidak suka, Allah akan bikin dia kecewa. Bersandar pada kekuatan ilmunya. Allah katakan, keluarin semua ilmu kamu, gak akan selesai masalahmu. Bersandar pada keuangannya. Qarun jadi contoh kan. Qarun kaya apa enggak? Kaya. Allah jadikan sekejap mata itu kekayaannya hilang. Bersandar pada kekuatan pasukannya. Pasukan kafir Quraisy ketika perang Badar, Allah hancurkan seketika. Bersandar pada kekuatan jabatannya Fir'aun, Allah tenggelamkan di dalam Sungai. lautan. Laut Merah. Sungai. Laut Merah. Astagfirullah, ini teras dakwah nggak punya MC yang lain. Siap. Sudah, Allah tenggelamkan di lautan. Kenapa begitu? Karena Allah tidak mau ada kemudian orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Maka oleh Allah dihukum dengan apa? Dengan patah hati. Nah kenapa begitu? Karena Allah ingin menunjukkan Allahus Somad. Dialah Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Ini kok mulai kecil mic saya. Cek. Nah kan enak. Nah sudah, maka ketika Allah itu merasa kok ada orang yang mulai melepaskan ikatannya kepadaku, kok ada orang yang mulai melepaskan ketergantungannya kepadaku, apa yang terjadi? Oleh Allah memang sengaja secara rumusnya Allah dia dibikin kecewa. Kecewanya untuk apa? Supaya dia kembali kepada siapa? Allah. Supaya dia tahu ternyata manusia tidak memberikan apapun untukku. Ternyata manusia tidak memberikan kenyamanan untukku. Kenyamananku hanya diberikan oleh Allah. Maka syiarnya la tahzan innallaha ma'ana. Maka Rasulullah ingin menunjukkan itu kepada kita dengan cara apa? Yang diajak menemani hijrah bukan Umar tapi Abu Bakar. Supaya betul-betul kisah heroiknya hijrah itu bukan karena kekuatannya Umar, tapi murni karena kekuatan pertolongan dari Allah. Yang terakhir, yang ketiga. Siapa orang yang gampang patah hati, gampang kecewa? Nomor satu, orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan. Nomor dua, orang yang berharap kepada manusia. Karena manusia terbatas,
manusia itu pelit, manusia itu tidak kuat, manusia itu serba kekurangan, maka kalau Anda berharap kepada manusia, berarti Anda sedang merencanakan suatu hal yang akan mengecewakan Anda. Yang terakhir, orang yang merasa berjasa. Orang yang merasa berjasa, dia pasti gampang patah hati. Merasa apa? Berjasa. Ada satu kisah ketika perang Hunain. Ketika perang apa? Hunain. Perang Hunain. Ketika perang Hunain itu umat Islam menang besar tanpa peperangan. Karena pasukan musuh apa? Menyerah. Sudah akhirnya rampasan perang luar biasa melimpah. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendapatkan rampasan perang yang banyak, orang-orang Ansor itu kan yang menyambut Rasulullah di kota Madinah. Mereka menganggap kami yang kasih rumah, kami yang kasih tanah, kami yang menyambut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditolak di Mekah, kami yang menyelamatkan. Nabi Muhammad didustakan di Mekah, kami yang mengimani. Kan begitu? Apa yang terjadi? Ketika perang Hunain selesai, rampasan perang begitu besar, orang-orang Ansor sudah mulai siap-siap. Ini kami bakal dapat jatah yang banyak ini. Ternyata oleh Nabi Muhammad, orang Ansor tidak dikasih sepeser pun. Semua rampasan perang itu dan semua ghanimah dari perang tadi oleh Nabi Muhammad dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Bagi semua sampai habis. Terakhir, orang-orang Ansor mulai apa? Mulai Gosip. berbisik. Kok Nabi Muhammad lupa sama kita? Kok itu rampasan perang tidak dibagi untuk kita? Bukankah Nabi Muhammad dulu terusir dari Mekah, kita yang nampung? Disebutkan semua kebaikannya. Akhirnya apa? Oleh Nabi Muhammad semua orang Ansor dikumpulkan. Terus Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral ansar, qaulun balagani ankum. Ada satu kata yang kalian ucapkan, yang kata itu sampai ke telinga saya. Terus Rasulullah tanya, qultum. Kalian katakan ini, kalian katakan ini, kalian katakan ini. Terus Rasulullah bilang, ajibu ya ma'syaral ansar. Coba saya dijawab orang Ansor, benar enggak itu omongan kalian? Kalian mengatakan saya lupa sama kalian, kalian mengatakan rampasan perang enggak dibagi untuk kalian, kalian mengatakan Nabi Muhammad lupa balas budi kepada kalian. Jawablah Ansor. Apa kata orang Ansor? Diam. Terus Rasulullah katakan, ya ma'syaral ansar, lau qultum, kalau kalian katakan, ya Rasulullah, engkau terusir, aku yang menyelamatkanmu, aku akan jawab, saddaqtum wala suddiqtum. Kalian benar dan kalian dibenarkan. Kalau kalian mengatakan, ya Nabi Muhammad, kamu miskin, kami yang menjadikan kamu kaya. Kamu awalnya datang miskin, gak bawa apa-apa, kami yang memberikan kekayaan. Kalian akan aku jawab, kalian benar dan dibenarkan. Terus Rasulullah bilang apa? Tapi orang Ansor, tidakkah kalian ridho kalau orang-orang yang baru masuk Islam itu pulang membawa kambing, pulang bawa uang, pulang bawa perhiasan, pulang bawa rampasan perang, sementara kalian pulang membawa Nabi Muhammad? Akhirnya orang Ansor semuanya sama Nabi Muhammad dibikin nangis. Kenapa Nabi Muhammad mengucapkan itu untuk orang Ansor? Karena Nabi Muhammad tahu orang Ansor kecewa karena mereka merasa berjasa. Sekarang lihat yang lain. Tahu Ibunda Aisyah cemburu kepada Ibunda Khadijah kan? Kan Ibunda Aisyah itu mengatakan, perempuan satu-satunya yang tidak pernah aku lihat, tapi aku paling cemburu sama dia. Siapa itu? Ibunda Khadijah. Kenapa kok sampai Ibunda Aisyah itu cemburunya luar biasa kepada Ibunda Khadijah? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bisa melupakan dan tidak pernah berhenti nyebut nama Khadijah. Disebut ketika nyembelih kambing, bagikan untuk temannya Khadijah. Ketika ada tamu datang, loh kok suaranya kayak suara temannya Khadijah. Ketika melewati suatu tempat, Nabi Muhammad mengatakan, saya pernah di sini bersama Khadijah. Sementara istri yang mana tidak cemburu kalau dengar seperti itu kan? Maka Ibunda
Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kafaka Khadijah." Ya Rasul, cukup. Telinga saya sudah tidak kuat. Jangan lagi nyebut tentang Khadijah. Lihat, nanti saya akan ceritakan sama Anda biar Anda gak patah hati. Terus Ibunda Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ama abdalakallahu khairan minha. Bukankah Allah telah memberikan ganti untukmu istri yang lebih baik dibandingkan Khadijah? Maksudnya siapa? Yo Aisyah itu. Karena Ibunda Khadijah dinikahi oleh Nabi Muhammad dalam keadaan sudah tidak lagi gadis. Sementara Ibunda Aisyah dinikahi dalam keadaan masih gadis. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Karena Ibunda Aisyah merasa berjasa karena menganggap dirinya yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, wallahi, demi Allah, ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, sampai hari ini Allah tidak memberikan kepadaku ganti yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Terus Rasulullah nyebut kebaikannya Khadijah. Nomor 1, dari Khadijah aku dapat anak yang aku tidak dapatkan dari istri yang lain. Nomor 2, dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain kufur terhadapku. Nomor 3, Khadijah yang menghabiskan semua hartanya untuk jalan dakwahku yang tidak dilakukan oleh istriku yang lain. Dan yang keempat, Rasul katakan, dia yang menampungku ketika orang lain mengusirku. Maka Rasul katakan, maka Aisyah, tidak ada ganti dari Allah untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa Ibunda Aisyah sampai cemburu? Karena Ibunda Aisyah merasa berjasa. Aku loh istrimu yang paling cantik. Aku istrimu yang masih gadis. Aku istrimu yang, dalam istilah lain, sampai Ibunda Aisyah itu pernah ngetes Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kalau engkau menggembalakan kambing, engkau menggembalakan apa? Kambing. Kambing. Ini istilah saja. Kemudian engkau dikasih 2 padang rumput. Padang rumput yang pertama ini masih seger, rumputnya masih hijau dan belum pernah diinjak oleh kambing yang lain. Sementara padang rumput yang satunya, rumputnya sudah mulai menguning dan sudah pernah diinjak oleh kambing yang lain dan pernah dimakan oleh kambing yang lain. Kira-kira engkau akan gembalakan kambingmu kemana? Kepada rumput yang masih hijau atau yang sudah mulai menguning? Rasulullah tahu ini maksudnya bandingin antara Ibunda Khadijah dengan Ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, jangan macam-macam. Jangan apa? Jangan macam-macam. Karena kalau sampai kamu membanding-bandingkan dirimu, maka kamu akan patah hati. Kenapa? Karena tidak semua perbandingan itu bergaris lurus dengan apa yang Allah akan berikan. Ada orang kerjanya lebih keras, rezekinya tidak lebih banyak. Ada orang belajarnya cuma sebentar, tapi IP-nya bisa 38,7. Antum nyontek siapa waktu itu? Lagi masuk Ustaz. Sama Lagi menjilat apa? dosen. Menjilat dosen, bagus itu memang, ya Allah, teras dakwah banget itu. Sudah, maka apa artinya? Ketika orang itu mulai menunjukkan kebaikan-kebaikan dirinya, nanti dia akan kecewa. Kenapa kecewa? Loh, sebaik ini seharusnya saya dapat pemberian yang lebih. Kenapa saya yang gadis kok yang disebut Khadijah? Kenapa saya? Nah, maka orang itu kalau sudah mulai menunjukkan kebaikan-kebaikannya, dia mulai merasa berjasa, maka dia pasti akan patah hati. Maka ingat, hindari 3 hal ini, maka Anda tidak akan patah hati. Nomor 1, Jangan bertujuan kepada dunia, berorientasi ke dunia. jangan sampai menjadikan dunia sebagai orientasi kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan pernah merasa berjasa. Maka kalau 3 hal ini aman dari kehidupan kita, insya Allah biiznillah kita tidak akan patah hati. Walaupun Anda dikecewakan oleh manusia, Anda tetap mengucapkan Allahus Samad. Tempatku bergantung hanyalah Allah. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mungkin ditanyakan atau yang lain.
Bentar Mas, subhanallah ya, tadi sudah Sabar, kita dengarkan bersama-sama bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita terhindar dari patah hati. Sebelum lanjut ke Q&A, mungkin di sini sudah ada tadi udah yang angkat tangan, dia Ahwat juga mungkin sebentar lagi akan angkat tangan karena banyak pertanyaan yang ada di para jamaah sekalian. Kita kasih informasi dulu, kalau kita nanti ada open trip kemana tuh? Open trip kita ke Bromo bareng Teras Dakwah. Asik banget ya. Mau cek infonya silahkan kunjungi di @teras dakwah, dan juga kita juga ada kajian-kajian buat teman-teman nge-recharge keimanan dan pengetahuan di setiap minggunya, ada 3. Yang pertama ada ngaji asik di setiap Rabu, ngaji amidah khusus Ahwat di hari Jumat, dan juga OTW di hari Sabtu. Jadi tolong dikosongin di hari-hari itu dan datang ke Teras Dakwah. Oke, next gimana Mas? Oke, baik, itu dia sedikit informasinya.